I thought I had it all together, but I was led astray. Halo guys, dan selamat datang di Luka Miku. Kali ini kita akan bahas alur cerita dari game yang berjudul Inotia 3. Game ini dirilis pada tahun 2011 di platform iPhone dan Android. Game ini dibuat oleh developer asal Korea yang bernama Come to Us. Oke, tanpa banyak bacot langsung saja ke alur ceritanya. Game dimulai dengan kejadian di masa lalu seorang ksatria sedang mencari saudarinya di suatu desa yang diserang oleh para peri kegelapan. Singkat cerita, akhirnya berjumpalah si ksatria dengan adiknya yang diculik oleh seorang pemimpin dari peri kegelapan, yang mana ternyata telah menghilangkan ingatannya dan menyuruhnya melawan ksatria tersebut. Namun ksatria tersebut tidak mau menghadapinya. Singkat cerita, ternyata kejadian tersebut adalah mimpi dari seorang anak yang bernama Lucio, yang mana anak ini tertidur di tengah hutan saat sedang dalam misi mencari suatu barang yang diminta oleh tabib di desanya, yang mana sebagai persiapan acara penasbihan kedewasaan seorang di desanya. Di sini sebenarnya Lucio dan seorang anak perempuan yang bernama Emily yang akan ditasbihkan menjadi orang dewasa seutuhnya pada esok harinya. Singkat cerita, tibalah di hari acara tersebut dan kepala desa secara langsung menganggap kedua anak ini telah dewasa melalui acara tersebut. Namun sebelum secara resmi dianggap dewasa, kepala desa memerintahkan mereka berdua melakukan suatu misi, yang mana misi tersebut di awal pendewasaannya, yaitu misinya dengan mengambil daun dari pohon keramat di dekat desa. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua menjalani misi tersebut dan pada kesempatan itu Lucio ingin mengungkapkan perasaannya kepada Amelie. Namun hal tersebut terganggu dengan adanya suara ksatria bangsa Ogre yang mengerang sedang menahan sakit di bawah pohon keramat tersebut. Akhirnya mereka berdua menolong Ogre tersebut. Kemudian Ogre tersebut meminta Lucio dan Amelie untuk mengantarkan sarung tangan perang, yang namanya adalah sarung tangan perang Akasa, kepada suku suatu desa yang bernama Proswin, yang merupakan desa bangsa Ogre. Namun ternyata ada segerombolan orang yang dipimpin oleh seorang yang bernama Kin yang mengejar Ogre tersebut, yang mana pada akhirnya membunuh Ogre tersebut. Sementara itu Lucio dan Amelie bersembunyi di dekat pohon keramat atas perintah dari ksatria Ogre tersebut. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua bergegas kembali ke desa dan mereka melaporkannya kepada kepala desa. Dan akhirnya kepala desa memerintahkan mereka berdua untuk langsung mengantarkan sarung tangan tersebut ke desa Proswin. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di desa Proswin dan langsung berbicara dengan pemimpin desa. Namun kepala desa menyuruh mereka berdua menemui Raja Roh Angin. Setelah berjumpa dengan Raja Roh Angin, mengatakan bahwa sarung tangan perang Akasa itu adalah milik Lucio, yang mana sarung tangan tersebut telah memilih Lucio sebagai miliknya. Setelah kejadian tersebut, Lucio akhirnya kembali menemui pemimpin desa Proswin, yang mana kemudian menyuruh Lucio untuk menjaga sarung tangan perang tersebut. Kemudian pemimpin desa menyuruh Kuntu yang merupakan adik dari ksatria Ogre yang mati di dekat pohon keramat tersebut menggunakan jalan rahasia, yang mana untuk mengantarkan mereka berdua ke desanya. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di pohon keramat tersebut, dan dengan menggunakan benda keramat mereka dapat berbicara untuk terakhir kalinya dengan roh ksatria Ogre, yang mana tetap meyakinkan bahwa Lucio adalah milik sarung tangan perang tersebut, dan juga mengatakan bahwa desanya bakal diserang oleh pemburu sarung tangan itu. Dengan bergegas, pergilah Lucio menuju desanya. Namun di tengah perjalanan dia berjumpa dengan penduduk desa yang memberitahu bahwa sebagian besar penduduk desa telah meninggalkan desa dan bersembunyi di sebuah goa yang terhubung dengan desa. Di dalam goa berjumpalah mereka dengan tabib Suiga yang menyuruh mereka pergi ke barat ke desa Kren dan menemui seorang kurcaci yang bernama Kolon. Sementara tabib Suiga menahan para pengejar yang mengejar Lucio. Sampai di ujung goa mereka diserang oleh anak buah dari pengejar tersebut, yang mana sangat menyusahkan Lucio dalam melawannya. Namun di saat genting datanglah Kuntu untuk membantu mereka dan mengalahkannya. Namun Amelie dibuat menjadi batu oleh kekuatan dari pengejar yang dikalahkan oleh Kuntu tersebut. Setelah bertemu Kolon mengatakan bahwa nama sarung tangan tersebut bukan Akasa, tapi Luciel, yang mana kalau Luciel dalam bahasa manusia, sedangkan dalam bahasa Ogre mereka disebut Akasa. Singkat cerita, Lucio ingin membuat Amelie kembali normal. Lalu Kolon menyuruh Lucio bersama Kuntu untuk mencari bahan penawar untuk membuat Amelie menjadi normal. Di tengah perjalanan mencari penawar, mereka bertemu dengan gadis misterius yang juga muncul di ingatan masa lalu Lucio. Setelah menemukan material penawarnya, akhirnya mereka kembali ke Kolon bersama gadis misterius tersebut yang ternyata bernama Lydia. Berdasarkan arahan Kolon, mereka harus menuju desa Dione dan menemui penyihir yang ahli dalam sihir yang bisa membuat Amelie normal.
Di tengah perjalanan, Kuntu mengorbankan diri menghadapi monster yang kuat dan setelah itu mereka bertemu dengan seorang gadis yang sedang melarikan diri, yang mana dia melarikan diri dari kejaran beberapa pasukan. Gadis ini bernama Candice. Singkat cerita, gadis ini mencuri sarung tangan Lucio dan setelah tertangkap, ternyata gadis ini mengetahui di mana penyihir Karan berada. Namun, gadis ini memberikan syarat sebelum dia memberitahukan di mana penyihir Karan berada. Candice membutuhkan bantuan Lucio untuk mengambil artefak kuno di sebuah goa yang dijaga oleh kesatria Aure. Di perjalanan mereka bertemu dengan Cardis dan ada yang sedang bertarung, namun ada kalah dan pingsan. Di sini ternyata Cardis mengincar artefak kuno tersebut dan juga terdapat roh bumi yang juga mengatakan hal yang sama dengan Raja Roh Angin. Setelah itu mereka menyelamatkan ada yang pingsan dan dibawa ke penginapan. Disitulah diceritakan bahwa artefak kuno tersebut berhubungan dengan sarung tangan yang dibawa oleh Lucio, yang mana kelompok yang mengincar artefak Lucio tersebut bernama Darkness Order, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan perintah dari kegelapan. Dan Cardis adalah salah satu dari 3 jenderal di kelompok tersebut. Di sini mereka ingin membangunkan dewa kegelapan menggunakan artefak yang berhubungan dengan sarung tangan milik Lucio. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan penyihir Karan. Dan penyihir Karan meminta air mata Medusa sebagai penawar untuk kesembuhan Amelie. Dan air mata tersebut hanya bisa didapatkan dari Adela yang seorang Medusa. Singkat cerita, setelah Lucio berhasil mendapatkan air mata Medusa tersebut, mereka langsung bergegas menuju desa Kren untuk menemui Kolon. Namun di tengah jalan mereka dicegat oleh beberapa orang yang merupakan anak buah dari seseorang yang bernama Juan, yang kelihatannya Candice juga mengenalnya. Setelah sampai di desa Kren dan menemui Kolon, mereka kemudian pergi kembali ke tempat di mana Amelie menjadi batu. Dengan bergegas, Lucio memberikan penawar yang telah diberikan oleh penyihir Karan ke Amelie. Namun Amelie tetap tidak berubah menjadi normal. Merasa kesal dan sedih, Lucio terus-menerus memberikan penawar tersebut sampai akhirnya Lydia menggunakan sihirnya untuk membuat Amelie normal. Dan scan kembali berubah ke masa lalu saat seorang kesatria mencari bos peri kegelapan untuk membalaskan dendam adiknya yang dibunuh oleh peri kegelapan tersebut. Setelah berjumpa dan menuntut balas, ternyata Lydia juga ada di sana dan dengan sihirnya menunjukkan kilas balik bahwa yang bunuh adiknya adalah kesatria tersebut. Setelah terlalu banyak mengeluarkan sihirnya, Amelie akhirnya kembali normal. Namun Lydia pingsan. Lucio akhirnya membawanya ke Kolon untuk dirawat. Namun di rumah Kolon mereka dikepung oleh pasukan kerajaan De Lauren. Dan tanpa diduga ternyata Candice adalah putri dari kerajaan tersebut, yang mana Candice melarikan diri dari kerajaan. Setelah kejadian itu, yang mana pada akhirnya pencarian artefak dipercayakan kepada Lucio oleh Candice, dan Candice kembali ke kerajaan. Setelah kejadian itu ada bergabung dengan party untuk mencari artefak Luciel yang lain, sebuah tambang yang terbuang yang merupakan desa para kurcaci. Namun di tengah perjalanan mereka ditangkap oleh kelompok Juan. Namun kemudian Juan menerima informasi bahwa Darkness Order menyerang desa kurcaci tersebut. Awalnya Juan tidak membolehkan mereka pergi ke sana. Namun dengan sedikit hasutan dari Amelie, akhirnya Juan mengizinkan Lucio dan kawan-kawan pergi ke sana. Sedangkan Amelie menjadi tahanan di markasnya. Dan ternyata di sana ada Ceres yang merupakan salah satu dari pimpinan Darkness Order, yang mana juga telah banyak mengalahkan kurcaci dan mereka saling bertarung. Namun Ceres terlalu kuat dan pada akhirnya terdengar suara dari Raja Roh Angin yang memberikan Lucio armor Lucier, yang mana membuat Ceres kewalahan dan mundur. Namun karena armor Luciel tersebut, Lucio jadi tidak terkendali dan dengan cepat mereka semua melepaskan armor tersebut dari Lucio dan kemudian Lucio pingsan. Setelah sadar akhirnya mereka berpencar, yang mana ada bersama Juan pergi memburu Darkness Order dan Amelie dan Lucio kembali ke Kolon di mana Lydia dirawat. Menurut seorang ahli sihir, mereka harus pergi ke alam bawah sadar dia untuk membangunkannya. Singkat cerita, mereka butuh sebuah material yang bernama Rune of Abyss. Dan dibantu dengan orang peri kegelapan yang bernama Judeka, mereka akhirnya mendapatkan material tersebut dari seorang naga perak. Setelah masuk ke dalam dunia bawah sadar Lydia, akhirnya mereka bisa membuat Lydia sadar. Dan setelah kejadian itu, mereka berkumpul bersama ada Juan dan Candice. Dan ternyata Juan adalah salah satu jenderal dari unit mana di kerajaan De Lauren. Di pertemuan mereka diinformasikan tentang lokasi artefak Luciel yang lainnya. Tapi ternyata mereka dijebak oleh seorang penyihir tingkat tinggi yang bernama Perat dan mengambil semua artefak Luciel yang dimiliki oleh Lucio. Beruntung di saat terakhir Kuntu datang menyelamatkan mereka yang membuat Perat melarikan diri. Setelah kejadian itu, Eureka datang dan beritahu di mana artefak Luciel yang lain. Setelah sampai di desa tersebut, Lucio diberikan helm Luciel oleh pemimpin desa dan disuruh menghadap Raja Roh Air. Setelah diberkati oleh Raja Roh tersebut, desa tersebut diserang oleh Darkness Order, yang mana Ken langsung menghadang Lucio dan kawan-kawan dan terjadilah pertempuran yang sengit. Di mana saat pertempuran akan dimenangkan Ken, Lydia entah bagaimana mengeluarkan pedang Luciel dan mengalahkan Ken. Dan setelah itu dengan bergegas datanglah Cardis membawa Ken pergi meninggalkan desa tersebut.
dan juga membawa artefak Luciel yang direbut dari Lucio. Namun setelah itu Cardis langsung membunuh Kain. Setelah kejadian itu Lucio dan kawan-kawan kembali ke markas Juan. Namun Juan menyampaikan berita bahwa kerajaan De Lauren telah dikudeta oleh Perat. Dan Lydia juga melarikan diri karena tidak mau memberikan pedang Luciel ke Lucio. Di tengah pelariannya Lydia bertemu dengan Cardis yang menjelaskan bahwa dia ingin menghancurkan Darkness Order. Yang mana kemudian Lydia mempercayakan Cardis untuk menggunakan pedang Luciel. Di lain tempat, Candace, Ada, dan Juan bersama membebaskan Khalid dan pasukan kerajaan. Namun raja di sini diperalat oleh Perat hingga terjadi pertempuran sengit yang akhirnya membuat raja tertinggal. Dan setelah kejadian itu, Perat akhirnya langsung melarikan diri. Di lain tempat, Lucio, Amelie, dan Kuntu yang mengejar Lydia dan Cardis akhirnya bertemu kembali dengan Candace di markas rahasia Darkness Order, yang mana Candace saat mengejar Perat dan di sana mereka dihadang oleh Ceres. Singkat cerita, setelah terluka dalam pertempuran, Ceres akhirnya melarikan diri setelah memindahkan Lucio dan kawan-kawan ke suatu labirin. Namun tanpa diduga, Cardis datang menemui Ceres dan langsung membunuhnya. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan Perat dan tanpa diduga ternyata Cardis juga kemudian sampai di sana dan tanpa basa-basi langsung menyerang Perat. Namun ternyata Perat ini adalah wadah dari Dewa Kegelapan yang mana sebenarnya telah disegel di pohon keramat. Namun dibebaskan oleh Perat dan memasuki tubuhnya. Ternyata di sini Dewa Kegelapan mengincar tubuh yang lebih kuat yaitu Cardis dan berhasil merasuknya dan dimana kemudian menyegel pedang Luciel supaya tidak bisa digunakan oleh Lucio. Setelah itu terjadilah pertempuran sengit Lucio dan Cardis yang telah dirasuki oleh Dewa Kegelapan. Lucio dan kawan-kawan sangat kewalahan dan dimana saat Dewa Kegelapan akan menghabisi Lucio, Amelie mengeluarkan Luciel Sword yang lain. Saat itu Dewa Kegelapan heran mengapa ada dua Luciel Sword dan mencoba menyegelnya kembali. Saat itu muncul ingatan Lucio tentang masa lalunya di hutan pohon keramat. Dan barulah dia ingat bahwa di masa lalunya namanya adalah Lucia dan di masa lalunya juga ada Lydia. Dan ternyata Lydia adalah lawan dari Dewa Kegelapan tersebut, atau bisa dibilang Dewi Cahaya. Akhirnya Lydia mengorbankan dirinya membawa Dewa Kegelapan ke dimensi lain. Namun Lucio juga mengejarnya menggunakan portal yang ditinggalkan Lydia. Setelah berjumpa dengan God of Darkness dalam bentuk aslinya, terjadilah pertempuran yang sengit. Namun di sini Lucio dan kawan-kawan akhirnya bisa mengalahkannya. Namun Lydia menolak kembali ke dunia nyata dan tetap memilih mengorbankan dirinya di dimensi tersebut, yang mana untuk menyegel jiwa dari Dewa Kegelapan tersebut. Oke, mungkin sampai segitu aja cerita gamenya. Kalau kalian suka dengan cerita game seperti ini, silahkan bantu channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan yo. 켜질 수 없는 바람을 닮았죠. 기억의 저편 속에 그대는 단 한 번의 순간도 머물지 못하고 내